dengan judul khotbah saya adalah Sempurna yang Paradoks. Ya, next. Alkitab mengajarkan kesempurnaan. Jadi kesempurnaan ini bukan suatu yang kita enggak pernah dengar. Tapi jelas Alkitab mengajarkan kesempurnaan. Mari kita membaca next dari Matius 5 ayat 48. Sudah saya cantumkan di situ. Dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mungkin perlu direnungkan apa arti daripada kita harus sempurna seperti Bapa kita adalah sempurna. Dan apa arti sempurna itu sendiri? Karena seringkali banyak orang-orang Kristen memahami tentang kesempurnaan ini dengan keliru. Ya. Nah, saya akan mengajak saudara untuk memikirkan tentang kesempurnaan ini. Ya, next. Bagaimana reaksi kita merenungkan ayat tersebut? Next. Ada beberapa reaksi daripada orang membaca ayat tadi. Yaitu reaksi pertama adalah berjuang untuk mau jadi sempurna supaya diterima Allah. Karena perintahnya kan harus sempurna. Ya, saya berarti harus berjuang hidup saya untuk bisa benar-benar sempurna seperti Bapa di surga. Dengan demikian Tuhan mau terima saya. Next. Atau reaksinya adalah tidak peduli dan terus hidup berkanjang dalam dosa. Ya, tapi yang kedua ini tentunya pasti negatif, ya kan? Pasti enggak beres. Masa ada orang Kristen diajari harus sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna, lalu enggak mau tahu. Lalu hidup terus-menerus dalam dosa. Katanya, percuma itu perintah kayak gitu. Ya, tidak realistis sama sekali. Jadi dia cuek-cuek aja. Nah, jadi orang Kristen yang seperti ini biasanya sudah mungkin disingkirkan dari gereja atau dirasani jemaat, ya. Wah, ini orang ini tidak saleh hidupnya, tidak karu-karuan. Ya, itu seringkali ya pandangan negatif lah untuk orang yang model begini. Tapi yang sering terjadi adalah yang pertama, yaitu mengejar hidup sempurna. Oke, next. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya yakin bahwa kita bisa mencapai kesempurnaan? Menjadi sempurna itu apa? Next.
menjadi sempurna, hidup tanpa cacat, ya. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, tidak ada kelemahan, tidak ada keterbatasan sebagai hal yang harus bisa dicapai sebagai murid Tuhan yang sejati. Alias menjadi sempurna adalah benar-benar sempurna, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada dosa, dan seterusnya. Pertanyaannya, bisakah saudara sempurna seperti ini? Nah, kalau definisi sempurna seperti ini, dan ini menjadi syarat untuk Anda bisa diterima Allah, saya yakin semua orang pasti binasa. Saudara dan saya juga pasti gagal, pasti fail, pasti tidak mungkin bisa sempurna. Ayo, siapa sekarang saya mau tanya? Siapa yang sekarang sudah bisa sempurna? Angkat tangan. Tidak ada toh? Termasuk saya yang tidak berani, ya, karena saya juga tidak sempurna. Tapi kalau syaratnya harus sempurna baru bisa masuk surga, baru bisa diterima Allah, saya mau tanya, siapa yang waktu mati itu juga benar-benar sudah sempurna? Maksudnya waktu detik menghadapi kematian, dia sudah mencapai titik kesempurnaan tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa dosa, tanpa kekurangan, benar-benar sempurna. Berarti kalau begitu apa? Next. Kalau tidak mungkin, buat apa ayat ini dinyatakan? Saya yakin ada orang-orang Kristen yang yakin pasti harus bisa sempurna karena ayat ini sudah dinyatakan, sudah ditulis dan diperintahkan. Kalau nggak bisa, omong kosong kan berarti. Kalau saudara dan saya kenyataannya tidak bisa sempurna, berarti ayat ini keliru kan? Karena mengharuskan saudara dan saya untuk sempurna. Next. Ada perintah berarti harus benar-benar ditaati dan bisa mencapai target tersebut supaya bisa masuk surga. Benarkah ini? Ya, saudara yang sudah mengenal benar-benar doktrin reform pasti tahu bahwa ini enggak benar. Tapi tetap pertanyaannya, kenapa ada ayat ini? Next. Ada perintah berarti harus benar-benar ditaati karena itu perintah. Dan bisa mencapai target tersebut supaya bisa diterima Tuhan. Apakah benar? Next. Ini saya sebut sebagai ajaran perfeksionisme. Ya, perfeksionisme itu mengajarkan ya tadi itu kesempurnaan harus dicapai oleh orang-orang Kristen supaya dia bisa diterima Allah. Tapi ini perfeksionisme ini bukan ajaran Kristen. Ini ajaran sesat, bidat, alias bukan iman Kristen. Perhatikan baik-baik. Ada ajaran Kristen yang bukan Kristen.
Ada ajaran Kristen yang menyimpang dari Alkitab. Ada ajaran Kristen yang kelihatannya Kristen, tapi ini ajaran bidat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen yang benar, yaitu syarat kesempurnaan untuk bisa diterima Allah atau alias masuk surga. Kenapa demikian? Next. Saya mengkritik orang-orang yang mengajarkan perfeksionisme ini. Ya, orang yang mengajarkan perfeksionisme adalah pasti tidak konsisten dan menyuburkan kemunafikan. Next. Kenapa demikian? Karena orang yang mengajarkan perfeksionisme ini, dia menonjolkan, orang seperti ini adalah orang yang menonjolkan yang dia bisa lakukan secara lahiriah, yang dia bisa tunjukkan kepada orang lain. Saya sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini. Tapi kelemahan dirinya dan kegagalannya untuk menjadi sempurna, dia sembunyikan. Ada hal-hal yang saya nggak bisa, ada hal-hal yang saya tidak mencapai kesempurnaan, saya sembunyikan supaya orang nggak tahu. Tapi yang saya bisa, saya tunjukkan. Ini loh, saya sudah ini, saya sudah itu. Anda bagaimana? Wah, menantang orang-orang lain untuk bisa seperti yang dia bisa. Tapi itu yang untuk ditunjukkan atau ditampilkan kepada orang lain. Tapi yang dia nggak bisa, dia tidak tunjukkan, dia tidak tampilkan. Inilah kemunafikannya. Inilah ketidakkonsistenannya. Sekarang mana sih kalau kita mau bicara fakta, realita ya. Ini omongan orang-orang secara umum dan seringkali orang tua saya juga ngomongnya gini. Mana ada sih orang yang ndak ada cacatnya? Mana ada sih orang yang ndak ada kesalahannya? Mana ada sih orang yang ndak punya kelemahan? Coba cari semua orang di tempat ini, ada enggak orang yang ndak punya kelemahan, ndak punya cacat, tidak punya kesalahan dalam hidupnya? Ada enggak? Ndak ada. Biarpun pendeta saudara juga lihat saya juga pasti ada kesalahan, pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Karena itulah faktanya. Jadi orang perfeksionis ini jelas nggak real hidupnya, nggak nyata hidupnya. Nuntut terus orang sempurna, 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 sempurna. Dirinya sendiri tidak sempurna. Nah, itu yang harus kita waspadai. Next. Alkitab berkata apa untuk saudara dan saya? Alkitab menyatakan bahwa sesuai dengan Roma 5 ayat 8. Mari kita baca sama-sama Roma 5 ayat 8 ini. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, siapa yang bilang Allah menuntut kesempurnaan baru Anda bisa diterima Allah? Sekali lagi, itu ajaran sesat, ajaran bidat, bukan ajaran iman Kristen. Iman Kristen justru mengajarkan saudara dan saya sesuai dengan Roma 5 ayat 8 ini.
bahwa Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada Anda bukan ketika Anda sudah sempurna. Bukan ketika Anda tidak punya kelemahan, tidak punya cacat. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya ketika oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika Anda sudah sempurna, Anda sudah tidak bercacat, tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan. Omong kosong. Ketika saudara dan saya masih berdosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Luar biasa sekali kan? Ini jelas ajaran yang tidak sama dengan agama-agama lain. Karena semua agama kebanyakan mengajarkan kesempurnaan. Semua agama mengajarkan kebaikan sebagai syarat masuk surga. Syarat diselamatkan. Harus kebaikan. Tapi jangan salah paham loh ya. Nanti terus dipikir agama Kristen tidak mengajarkan kebaikan. Gak apa-apa, hidup bobrok, ancur-ancuran, rusak-rusakan, tetap masuk surga. Itu ajaran reform, ngawur lagi. Ya. Kalau saya katakan keselamatan bukan karena berbuat baik, keselamatan bukan karena tuntutan kesempurnaan, tidak berarti lalu agama Kristen mengajarkan hidup rusak-rusakan. Tidak. Makanya untuk mengerti kebenaran itu enggak bisa cuma sambil-sambilan, sembarangan, enggak pernah belajar serius, tidak pernah belajar baik-baik. Ya, kita dalam pelajaran iman Kristen ini kita tidak bisa sembarangan. Belajar baik-baik. Karena itu diberi sarana, stris dan sebagainya untuk saudara juga mau belajar. Ya, oke. Next. Mari sekarang kita lihat sebetulnya Alkitab mengajarkan juga kesempurnaan itu apa. Sebetulnya juga enggak salah tadi bahwa sempurna itu harus tanpa cacat, tanpa kelemahan. Memang benar. Memang benar kesempurnaan itu adalah tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa keterbatasan, tanpa kesalahan, tanpa celah, tidak meleset 1 inci pun, mengikuti hukum 100%, tanpa satu pun diabaikan, 24 jam taatnya dan seumur hidup, dan bukan pakai sistem cicilan dan timbangan, tapi keseluruhan seutuhnya, ketaatan di dalam keseluruhan, ketaatan dalam seutuhnya, tanpa meleset sedikit pun. Inilah ketaatan yang memang diajarkan oleh Alkitab. Tapi sekarang problemnya kan apa tadi perintah itu? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa itu sempurna. Lalu kenapa kalau nggak bisa dipaparkan kebenaran itu? Nah, mari kita sekarang melihat next. Kita lihat di Alkitab ya, Yakobus 2 ayat ke-10. Ini
Nah, sudah saya cantumkan next. Nah, itu tercantum Yakobus 2 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudara, Alkitab mengajarkan kesempurnaan adalah ketaatan pada hukum. Saya kira juga hampir semua agama kan juga mengajarkan itu. Tapi ada bedanya. Bedanya adalah kesempurnaan yang saya pernah pelajari ya dari beberapa agama. Itu mengajarkan model timbangan. Model timbangan itu ya, Anda pernah berbuat jahat, tapi Anda pernah berbuat baik. Nah, antara jahat dan baik ditimbang, mana yang lebih banyak. Kalau Anda banyak jahatnya, baiknya cuma sedikit, timbangannya jeglek ya toh. Nah, Anda gagal untuk bisa diterima oleh Allah karena jahatnya lebih banyak dari baiknya. Tapi kalau Anda berbuat baik jauh lebih banyak daripada perbuatan jahat Anda, timbangannya jeglek ke arah yang beda. Dengan demikian Anda diselamatkan karena Anda lebih banyak berbuat baik daripada berbuat jahat. Tetapi dalam iman Kristen, saudara-saudara, ada yang unik dari ajaran keselamatan ini, yaitu keselamatannya itu kalau ajaran iman Kristen itu bukan nyicil, saudara-saudara. Kalau tadi itu kan nyicil ya. Aku kadang berbuat jahat, kadang berbuat baik. Lalu nyicilnya itu kan berbuat baiknya tambah. Oh, lebih banyak. Berbuat jahatnya kurang. Oh, jadi nanti timbangannya bisa lebih berat yang berbuat baiknya. Tapi kalau dalam iman Kristen tidak demikian. Dalam iman Kristen tidak dihitung dalam timbangan. Dalam iman Kristen itu, kamu kalau mentaati hukum, kamu harus sempurna di dalam seluruh hukum. Tidak bisa cuma hari ini saya cuma mau taat satu. Nanti ke depan saya mau taat yang lain lagi. Nah, tidak demikian. Sebentar. Ini bentar ya, ada kesalahan teknis ini. Oke. Nah, jadi di dalam iman Kristen, saudara-saudara, yang diajarkan itu adalah ketaatan seutuhnya. Jadi saudara tidak bisa misalnya
Oh Tuhan, saya mau taat di dalam jangan berzina. Saya memang tidak pernah berzina. Tapi ada perintah, kasihlah orang tuamu. Ya. Wah, ini saya agak berat ini mengasihi orang tua ini. Karena orang tua saya ini dulu jahatnya bukan main. Jadi saya terus terang aja kalau mengasihi orang tua berat. Jadi saya maunya jangan berzina. Tapi kalau menghormati orang tua, wah saya sulit. Jadi maunya yang ini tapi nggak mau yang itu. Nah itu nggak bisa. Alkitab tadi di Yakobus itu dikatakan kalau kamu mentaati seluruh hukum tapi mengabaikan satu bagian di dalamnya, kamu sudah bersalah terhadap apa? Bersalah terhadap seluruhnya, luar biasa. Saya misalnya ada 10 hukum. Saya sudah taat 9. Tapi ada satu yang menjadi pelanggaran yang saya lakukan, yaitu misalnya jangan mencuri. Waduh Tuhan, saya tergoda untuk melihat barang orang lain, saya tertarik dan saya mencurinya. Dalam hal ini satu aja yang saya langgar, satu aja Tuhan. Ya, mosok gak boleh. Ya, ini aku kepingin ini nih, terpaksa tak curi nih, karena beli di tempat lain gak ada. Ya sudah tak ambil lagi. Ya, mohon diampuni. Saya cuma melanggar satu hukummu, yaitu jangan mencuri. Yang lain aku sudah taat. Bagaimana kira-kira jadi Tuhan? Ya wis gak apa-apa lah. Lumayan. Kamu sudah taat 9. Satu aja gak taat. Tak bisa. Iya toh? Harus seutuhnya. Saya kasih contoh begini. Ada orang yang sangat baik. Ya, sangat taat. Dia juga taat pada peraturan lalu lintas. Lalu tiba-tiba dia ngelamun di jalan tidak boleh jalan, dilewati aja. Ya, nah nasib sial bagi dia. Ada polisi. Prit. Maaf, Bapak tahu salahnya apa? Loh, enggak tahu Pak. Loh, ini jalan enggak boleh lewat. Kamu kok lewat bagaimana? Hah, masuk? Iya, lihatan itu loh tandane enggak boleh lewat. Waduh, maaf Pak, maaf, enggak sengaja Pak, enggak sengaja. Aku adalah orang yang sangat taat pada peraturan lalu lintas. Aku enggak pernah melanggar. Baru satu kali ini aku enggak sengaja lagi lewat di sini. Tolong diampuni Pak, tolong diampuni. Aku ini orang yang taat loh Pak. Apa polisi ini? Ya wis ngono. Ya enggak lah. Kamu sekarang melanggar ya harus dihukum. Loh aku ini orang taat. Ya taatmu itu tidak lalu membenarkan pelanggaranmu sekarang. Ya, kita kalau lihat hukum manusia aja, enggak bisa ya, kebaikan-kebaikan yang masa lalu ditumpuk-tumpuk terus untuk boleh melanggar yang ini, enggak bisa. Ya, Anda misalnya orang yang taat pada hukum, tapi suatu saat Anda tergoda untuk menyelundupkan narkoba. Ya toh, untung akeh iki. Miliaran iki untunge. Wah,
aku kapan bisa untung miliaran? Ya wis selundupkan narkoba. Sialnya ketahuan. Ya ditangkap. Habis ditangkap saudara lalu di pengadilan bilang, maaf Pak, saya ini baru sekali ini loh nyelundupkan narkoba, tolong diampuni, aku ini orang yang sangat taat sama hukum, aku tidak punya kesalahan-kesalahan lain, baru kali ini, tolong diampuni. Ya tidak bisa, apalagi kalau sudah nyelundupkan misalnya jumlah yang sangat besar, ya berapa kilo narkoba diselundupkan, wah wis gak ampun hukuman mati. Biarpun baru pertama kali. Jadi hukum di dunia aja tidak memikirkan yang, kamu ini sudah orang baik sekali ini melanggar, ya wis gak apa-apa wis diampuni ae. Tidak. Apalagi hukum surgawi. Tidak mungkin kamu mau, saya 9 hukum ini saya mau taat, 1 hukum saya bebas. Tidak bisa. Kamu tetap melanggar, kamu tetap fail, gagal. Karena tuntutannya apa? Tuntutannya kesempurnaan. Next. Nah, saya tulis di kalimat berikutnya, yaitu siapa yang sanggup mencapai kesempurnaan seperti ini? Dan ini benar-benar sebetulnya adalah tuntutan dari yang disebut sebagai Taurat. Tuntutan Taurat. Saudara-saudara, kalau melihat seperti ini, langsung kita semua sadar kita orang berdosa yang tidak mungkin bisa diselamatkan karena kesempurnaan, karena tidak ada orang sanggup. Tidak ada yang bisa. Bagaimana saudara bisa mentaati seluruh hukum tanpa satu pun kelemahan? Siapa yang bisa? Orang perfeksionis bisa? Omong kosong. Mereka adalah penipu perfeksionis itu. Mereka adalah munafik, mereka tidak mengajarkan kebenaran. Oke, next. Nah, ini yang Alkitab mau. Coba kita baca bersama Roma 3 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, jadi kalau saudara tidak bisa sempurna, buat apa dikasih Taurat? Salah satu fungsi daripada Taurat adalah supaya saudara dan saya menyadari saudara adalah orang yang berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Saudara-saudara, salah satu ajaran khas dalam iman Kristen adalah menunjukkan saudara dan saya tidak mungkin diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Silakan kalau ada yang mau kepingin diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, silakan mentaati Taurat. Sanggupkah Anda? Sanggupkah Anda mentaati dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan? Loh Pak, kalau begitu kita boleh mengabaikan hukum Taurat? Salah lagi. Itu bukan kesimpulannya. Kesimpulannya ini dulu.
Anda sadar bahwa Anda tidak mungkin bisa diselamatkan karena ketaatan pada hukum Taurat. Karena tujuan daripada hukum Taurat diberikan adalah supaya Anda menyadari Anda orang berdosa. Next. Lalu kalau sudah sadar diri kita berdosa, lalu apa? Kalau sudah sadar Anda adalah orang yang berdosa, maka inilah jawabannya, Galatia 3 ayat 24. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Luar biasa kan? Inilah rencana Allah di dalam memberikan Taurat kepada umatnya, supaya banyak orang sadar dirinya berdosa, dirinya tidak layak, dirinya tidak mungkin bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu menuntun Anda dan saya sampai Kristus datang, supaya saudara dan saya dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi dibenarkan karena iman. Inilah ajaran khas dari iman Kristen yang tidak ada pada agama lain. Siapa yang bilang semua agama sama? Tidak. Inilah keunikan daripada iman Kristen yang bukan dari ciptaan manusia. Siapa sih yang bisa ngarang kebenaran ini, bahwa kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi kita dibenarkan karena iman. Siapa yang ngarang ini? Pasti bukan dari hasil pikiran manusia. Karena pikiran manusia itu selalu condongnya tadi, kita kalau mau masuk surga ya harus berbuat baik, baru bisa masuk surga. Harus taat pada hukum Allah, baru bisa masuk surga. Tidak ada pikiran manusia bisa menghasilkan pikiran saya bisa masuk surga karena iman, kalau bukan dari firman Allah. Kebenaran itu, kebenaran itu bukan dari pikiran manusia, dari firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan menunjukkan kamu nggak mungkin bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nggak mungkin Anda bisa dibenarkan karena ketaatan pada hukum Taurat. Nggak akan bisa. Karena maksud daripada hukum Taurat itu menuntun Anda sampai kepada Kristus. Dan Anda dibenarkan karena iman. Itu tujuan Taurat. Jangan Anda bilang, oh kalau gitu Taurat tidak ada gunanya ya, buang aja Taurat. Tidak. Paulus pun juga menegaskan kebenaran itu. Justru itu kebenaran yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, bahwa tidak berarti lalu kita adalah orang-orang yang mengabaikan hukum Taurat. Tidak. Next. Jadi ini yang kita masuk pada definisi kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud Alkitab adalah bukan sebagai syarat keselamatan. Sekali lagi, kalau kesempurnaan itu adalah syarat keselamatan, Anda semua pasti fail. Anda dan saya pasti semua masuk neraka kalau kesempurnaan itu adalah syarat. Tapi kesempurnaan itu adalah bukan sebagai syarat, tapi sebagai arah
dari suatu proses. Proses itu disebut sanctification atau proses pengudusan. Saudara-saudara, pengertian bahwa sempurna itu adalah arah dari suatu proses. Karena kalau tidak ada standar, tidak ada arah, tidak ada patokan, maka kita tidak tahu proses kita menuju kemana. Ya, ini arah itu juga bisa dalam kurung standar atau patokan. Jadi maksudnya Anda kalau sekarang Anda dan saya ini kan di dalam proses. Hidup saudara, kalau saudara dibenarkan dalam iman, melalui iman, maka saudara sekarang ini masuk di dalam namanya proses pengudusan. Proses pengudusan itu hari demi hari dikuduskan, hari demi hari diproses. Makin hari makin berjalan seturut dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam proses itu tentunya harus ada arah. Kalau nggak ada arah kan bingung prosesnya mau kemana. Contoh sekarang iman Kristen, kalau saudara lihat iman Kristen sekarang variasinya begitu banyak. Banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan ini itu di YouTube. 1001 macam pengajaran di YouTube sekarang. Wah, karena musim YouTube ya. Jadi berlomba-lomba semua pendeta-pendeta mengajar di YouTube. Dari semua yang mengajar itu, saya lihat begitu banyak ajaran-ajaran sesat juga diajarkan. Mengerikan sebenarnya. Karena apa? Karena tidak ada arah. Karena tidak ada standar. Di dalam proses ini, apa standarnya? Di mana arahnya? Itu mesti ada. Nah, di sini Alkitab memberikan standar. Alkitab memberikan patokan supaya di dalam proses itu Anda dan saya tahu arahnya kemana. Tanpa arah kita menjadi amburadul, kacau balau. Saya lihat iman Kristen banyak orang-orang yang ngaku Kristen, tapi tidak ada arah yang jelas dan tidak ada standar. Next. Dalam proses pengudusan tersebut ada nilai-nilai paradoks. Nah, ini yang saya mau gandengkan sempurna dengan paradoks. Tadi pengertian sempurna sudah jelas, bukan sebagai syarat keselamatan, tapi sebagai suatu arah dari suatu proses, sebagai suatu standar menuju kemana di dalam proses kita dikuduskan terus-menerus. Bukan syarat. Kalau syarat kita semua pasti fail. Kita diselamatkan bukan karena saudara dan saya sudah bisa mencapai kesempurnaan. Tidak mungkin. Tapi saudara dan saya diselamatkan karena melalui iman. Oke. Nah, sekarang di dalam proses kita menuju pada kesempurnaan itu, kita masuk dalam proses pengudusan yang disebut juga disertai dengan nilai-nilai paradoks. Next. Paradoks itu apa? Paradoks itu adalah
dua hal yang kelihatannya bertentangan tetapi merupakan kebenaran yang seutuhnya. Itu paradoks. Dua hal yang bertentangan tapi merupakan kebenaran yang seutuhnya. Ya. Saya tulis di sini, makin seseorang dekat dengan Allah, makin dia menyadari kebobrokannya dan ketidaklayakannya di hadapan Allah. Ini paradoks. Kita dipanggil untuk hidup suci, tapi makin kita mendekati kesucian Allah, makin aku sadar betapa bobroknya aku di hadapan Tuhan. Betapa tidak layaknya aku di hadapan Tuhan. Itulah paradoks. Di dalam mendekati kesucian, makin nyata dosa saudara dan saya. Dulunya merasa kita orang baik, orang sudah bagus. Tapi makin dekat sama Tuhan, aku makin sadar aku bukan orang baik. Karena kesucian Allah menunjukkan dosa-dosaku. Kesucian atau terang daripada firman Tuhan membuka segala kebobrokanku. Tadinya aku hidup dalam kegelapan, aku merasa aku cukup baik, aku cukup pantas. Tapi sekarang di dalam terang firman Tuhan, aku makin sadar betapa tidak layaknya aku di hadapan Tuhan. Inilah iman Kristen. Inilah kesempurnaan, sempurna dalam paradoks atau sempurna yang paradoks. Next. Kita bukan bisa sempurna, tapi kita sudah disempurnakan dan masih akan terus disempurnakan secara total pada waktu kita mengalami kebangkitan orang mati. Nah, ini yang sempurna yang benar yang dinyatakan oleh kitab suci itu seperti ini. Ya. Kita bukan bisa sempurna. Kalimat ini adalah menunjukkan kalau itu dari usaha kita pasti tidak mungkin bisa sempurna. Dan memang tidak ada orang yang bisa sempurna. Tetapi yang menurut konsep Alkitab adalah kita ini bukan bisa sempurna, tapi kita disempurnakan. Nah, kalau disempurnakan berarti itu bukan karya Anda dan saya. Sampai Anda nanti bisa sempurna, itu bukan karya Anda dan saya. Makanya saya pakai istilah pasif, yaitu disempurnakan. Bisa sempurna itu dari diriku. Kalau disempurnakan bukan dari diriku. Pekerjaan siapa itu yang aku disempurnakan itu? Itu bukan pekerjaanku, tapi itu adalah pekerjaan Kristus. Pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah mau mati di kayu salib. Berkorban menggantikan aku. Sehingga aku yang seharusnya dibinasakan, sekarang aku diselamatkan karena Kristus. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan sudah disempurnakan? Sudah disempurnakan itu artinya adalah dianggap sempurna. Ya. Atau dipandang sempurna. Bagaimana saudara dan saya bisa dianggap sempurna atau dipandang sempurna? Buktinya saudara dan saya masih orang berdosa. Nah, ini yang harus kita pelajari lebih dalam
di dalam menghayati arti disempurnakan. Jadi sekali lagi saya mengajak saudara untuk masuk pada poin bukan saudara bisa sempurna, tapi saudara disempurnakan oleh karya Kristus. Next, ada istilah yang sangat sering dipakai di dalam pelajaran iman Kristen oleh pengajar-pengajar reform adalah already but not yet. Sudah tapi belum. Ya. Next. Apa itu arti sudah tapi belum? Artinya adalah secara de facto kita semua masih orang berdosa, banyak kelemahan, kekurangan, dan bahkan dosa-dosa. Ini yang dulu saya jadi Kristen tidak ngerti. Waktu saya jadi Kristen saya pikir saya sudah sempurna. Saya sudah menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa saya. Saya sudah orang yang suci, orang yang bersih, orang yang tanpa dosa, dan aku makin menuju pada kesempurnaan lagi, yang lebih sempurna lagi. Tapi saya terkejut pada saat saya justru makin dekat dengan Tuhan. Justru Tuhan makin menunjukkan kebobrokan saya. Saya lalu merasa malah tambah, dengan saya tahu saya ternyata orang masih berdosa. Saya malah tambah kecewa, saya down, saya merasa saya sudah gagal dan saya sudah mungkin ditolak oleh Allah dan saya mungkin binasa. Itu pikiran saya waktu saya jadi Kristen, tapi dengan teologi yang perfeksionis, dengan teologi yang Arminianism, ya saya benar-benar waktu itu merasa wah saya sudah fail, saya orang berdosa, saya tidak layak, saya pasti binasa. Itu orang kalau ikut perfeksionisme itu malah bisa-bisa jadi orang Kristen itu bisa bunuh diri. Kenapa? Tuhan sudah menolak aku karena aku orang berdosa. Tuhan sudah tidak membuat aku pasti bisa selamat. Aku pasti masuk neraka karena dosa-dosaku. Ya itu orang ajaran perfeksionis kayak gitu, menghasilkan orang-orang yang frustrasi, putus asa, ya, lalu merasa dibuang oleh Tuhan. Ya sudah, aku bunuh diri aja sekalian daripada aku hidup percuma karena Tuhan sudah menolak aku. Bisa seperti itu. Karena pengertiannya salah. Jadi ternyata Alkitab menunjukkan pada Anda dan saya, meskipun orang sudah terima Kristus, dia masih orang berdosa. Wah, ini juga pikiran yang melampaui pikiran manusia normal. Pikiran manusia normal adalah kalau aku sudah di dalam Kristus ya aku sempurna, aku sudah tidak ada dosa lagi. Ternyata ya kalau kita belajar reform ini luar biasa, memang membukakan kita untuk betul-betul kembali kepada Alkitab. Ada istilahnya namanya de facto. De facto itu artinya faktanya. Faktanya saudara dan saya tetap orang berdosa. Munafik kalau Anda bilang setelah di dalam Kristus saya sudah tidak ada dosa lagi. Pikiran saya suci, bersih. Saya sudah tidak ada egois, tidak ada kemunafikan. Semuanya tulus, 100% murni, bersih. Tanpa cacat, tanpa celah, omong kosong, munafik, bohong. Kenapa? Saya waktu baca ayat ini juga kaget. Dari 1 Yohanes 1
Ini tidak ada di sini. Jadi kita buka aja Alkitab. Coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saya kaget baca ini. Pada waktu saya mengikuti ajaran perfeksionisme, loh, kalau aku ngomong aku tidak berdosa, aku menipu diriku sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam aku. Dan kalau aku bilang aku tidak berdosa, aku membuat Allah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Loh, kaget saya. Saya nggak ngerti ayat ini, lalu saya tanya teman saya, ini apa ya artinya? Kenapa kok kita tidak boleh bilang bahwa kita tidak berdosa? Padahal kita sudah di dalam Kristus, kita sudah sempurna di dalam Dia. Lalu teman saya kasih penjelasannya, podo Arminiane ya, penjelasannya ya podo ngawuri. Lalu dia bilang gini, ya ini ayat ini untuk orang Kristen yang masih baru. Ya, orang Kristen baru itu memang si akeh dosane, tapi nek sudah Kristen beneran gak ono dosane wisan. Oh, berarti ayat ini cuma untuk orang Kristen baru yang seneng-seneng dosa ya. Jadi nanti nek sudah Kristen beneran wis gak ono dosane. Apa benar itu? Tidak, saudara-saudara. Ini Yohanes, Rasul Yohanes menulis 1 Yohanes ini untuk orang Kristen, baik yang baru, baik yang senior, semuanya mengaminkan kebenaran ini. Kata kita itu adalah orang-orang yang sudah percaya ke dalam Kristus. Jadi kita semua masih berdosa, saudara-saudara. Jujur, ya toh, jujur enggak? Saudara sekarang sebagai orang yang sudah percaya pada Kristus masih berdosa enggak? Nek ngomong enggak, ya saudara ini mabuk mungkin ya toh, atau pikirannya error. Kalau mau jujur, saya masih orang berdosa, saya masih ada kelemahan, saya masih ada kekurangan, saya masih ada keterbatasan, kesalahan-kesalahan, dan seterusnya. Nah itulah de facto. De factonya saudara dan saya masih orang berdosa. Saya dulu waktu masih yaitu sudah menyadari ini dosa-dosa ini, saya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku sudah percaya sama Engkau? Kenapa aku masih orang berdosa? Bukankah Kristus sudah menebus dosa-dosaku, membebaskan aku dari dosa-dosaku? Kenapa masih ada dosa? Kenapa Tuhan tidak mau hapus sama sekali dosa ini dalam hidupku? Saya protes. Tapi ternyata saya tidak dijawab. Karena jawabannya semua sudah ada di Alkitab. Bahwa Tuhan memang tanda petik sengaja membiarkan dosa-dosa itu tetap ada di dalam hidup Anda. Ini bikin kaget lagi. Tuhan sengaja membiarkan dosa-dosa itu tetap ada di dalam hidupmu. Saudara kalau mau mengerti kata-kata saya anjurkan saudara nanti beli buku, ya baca buku. Nah judulnya Dosa-dosa Spektakuler. Bagi saya buku ini cukup dahsyat, karangan John Piper, sudah diterjemahkan oleh Momentum
Ya, ini saya bukan promosi buku untuk dapat komisi loh ya. Saya betul-betul dapat berkat dari baca buku ini. Ya, dan saya sudah pernah bahas dosa-dosa spektakuler ini di radio RMC juga. Saudara kalau mau dengar pembahasan dosa-dosa spektakuler, saudara bisa juga dengar melalui podcast. Ya, mungkin bagi orang tua, opo meneh podcast iki ya toh. Nah, podcast itu semacam YouTube, tapi kalau YouTube itu kan video. Nah, kalau podcast itu audio. Saudara hanya dengar suara saja dari podcast itu, tapi nggak ada gambarnya. Ya, jadi kalau memang mementingkan mendengar, ya nggak usah gambar pun nggak apa-apa. Nah, itu saya bahas dosa-dosa spektakuler di podcast. Nah, caranya kalau saudara ada yang tidak ngerti tentang podcast, gampang. Saya sudah menemukan cara paling gampang, yaitu tidak usah install-instalan, langsung aja ketik di browser Anda, ya, di search itu browser itu ketik Google Podcast, ya. Podcast itu tulisannya PODCAST, Google Podcast. Nah, setelah masuk Google Podcast, ya, lalu saudara klik di Google Podcast itu, lalu saudara search Radio RMC Surabaya. Begitu klik Radio RMC Surabaya, saudara nanti menemukan khotbah-khotbah dan siaran radio yang sudah direkam. Jadi saudara bisa pilih, aku mau dengar rekaman ini, mau dengar siaran ini, saudara yang milih. Kalau tadi yang Radio RMC, saudara tidak bisa milih karena saudara cuma dengar tok, itu siaran langsung yang aplikasi Radio RMC di Play Store. Ya, tapi kalau ini podcast, saudara yang milih. Saya mau dengar yang ini, saya mau dengar yang ini. Nah, itu ada dosa-dosa spektakuler. Saudara bisa lihat, itu satu seri ya, satu seri. Saudara harus dengar dari seri pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya lupa itu berapa seri. Ya. Oke, itu sedikit penjelasan belajar tentang de facto bahwa kita masih orang berdosa. Ya, already but not yet. Next. Puji Tuhan, kita semua dibenarkan secara de jure. De jure itu adalah secara hukum, melalui iman kepada Kristus dan bukan melalui perbuatan. Saudara, iman Kristen, sekali lagi, keunikan daripada iman Kristen itu sangat banyak. Ya, kita lihat lagi. Saudara dibenarkan, ya, itu melalui iman kepada Kristus dan bukan melalui perbuatan. Kok bisa begitu, Pak? Ya, memang ini ajaran iman Kristen itu begitu. Saudara itu tidak mungkin bisa sempurna. Lalu bagaimana jalannya? Jalannya adalah Kristus yang menjalani hukuman yang harus saudara jalani untuk saudara bisa dibebaskan dari hukuman. Dan barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia yang diselamatkan. Maka kita diselamatkan karena iman kepada Kristus. Itulah de jure. Jadi memang Tuhan sudah membuat hukumnya. Gak ada orang yang bisa selamat karena sempurna, tapi orang selamat karena percaya kepada Kristus. Makanya percaya kepada Kristus itu kita selalu percayanya apa? Tidak ada jalan lain kecuali Kristus.
Saudara mau jalan lain apa? Mau berbuat baik, silakan Anda berusaha berbuat baik. Sampai mati pun Anda tetap nggak bisa sempurna sesuai dengan tuntutan Allah. Itu yang kita kalau mengabarkan Injil kepada seseorang, kasih tahu kenapa harus melalui Kristus. Kenapa tidak melalui perbuatan baik. Perbuatan baik yang benar-benar baik adalah perbuatan baik yang tanpa cacat. Tapi setiap kali kita berbuat baik, selalu bercacat. Makanya saya pernah bilang juga, orang mau berbuat baik supaya demi bisa masuk surga, itu pun perbuatan baik yang bercacat. Loh, kenapa bercacat? Perbuatan baik demi kepentinganku masuk surga. Itu sudah namanya egoisme. Saya mau berbuat baik supaya apa? Masuk surga. Masuk surga berarti kamu berbuat baiknya kan pamrih toh. Kamu berbuat baik demi kepentinganmu toh. Kamu berbuat baik demi kamu bisa masuk surga toh. Kamu berbuat baik supaya kamu tidak masuk neraka toh. Berarti berbuat baikmu demi kepentinganmu toh. Itu sama dengan keegoisan. Itu namanya berbuat baik dengan pamrih. Orang secara umum aja tahu kalau ini orang ini ada pamrihnya, perbuatan baiknya berarti sudah tidak tulus. Betul enggak? Ada orang baik-baik sama Anda, baik-baik, ujung-ujungnya mau pinjam duit. Saudara langsung kecewa loh. Ternyata baik-baik kayak gini. Pinjam duit. Terus setelah dipinjemi, baik-baik terus, baik-baik. Tapi akhirnya utangnya gak dibalik gak bayar. Tapi mau berbuat baik terus. Ya kita menolak perbuatan baik kayak gini. Ini perbuatan baik apa ini? Gak ada tanggung jawabnya, betul kan? Lalu saudara mau berbuat baik supaya ujung-ujungnya masuk surga. Ya doa itu pamrihan. Itu di hadapan Allah juga fail. Itu keegoisan, kepentingan diri, berbuat baik demi kepentinganmu. Loh, kalau gitu orang Kristen tidak usah berbuat baik. Tidak, kita tetap diajar berbuat baik, tapi bukan berbuat baik untuk masuk surga. Berbuat baik karena ucapan syukur kepada Allah yang sudah menyelamatkan aku. Orang Kristen bukan berbuat baik karena untuk saya selamat, tapi sudah diselamatkan. Itu already, but not yet. Not yet-nya adalah kesempurnaan keselamatan baru aku terima nanti, tapi sekarang aku sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Puji Tuhan. Kita lihat berikutnya, next. Ya. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini kalau kita selalu berorientasi kepada saya adalah orang berdosa, saya adalah orang yang tidak layak, saya orang yang jahat di mata Allah. Siapa yang dapat menyelamatkan aku? Next. Syukur kepada Allah. Next. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Next, itu ayatnya adalah di Roma 7 ayat 24 sampai 25. Saudara, firman Tuhan memberikan solusi. Di dalam Anda tidak mungkin bisa mencapai kesempurnaan. Solusinya adalah syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang tidak sanggup dilakukan manusia, dilakukan oleh Kristus. Anda yang tidak mungkin sempurna, Kristus datang untuk melaksanakan segala
hal yang tidak sanggup dilakukan manusia dilakukan oleh Kristus dengan sempurna. Luar biasa. Inilah jalan Tuhan. Anda mengalami jalan buntu, tapi Kristus memberikan jalannya bagi Anda dan saya. Terakhir, next. Ini final dari Matius 5 ayat 48 tadi yang kita baca. Kamu harus sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Justru menunjukkan, ya, ayat tersebut justru menunjukkan bahwa yang sempurna satu-satunya adalah Allah. Sedangkan kita semua adalah ciptaan berdosa dan tidak sempurna dan yang sedang diproses. Ya, coba kembali renungkan Matius 5 ayat 48 tadi. Kita kalau baca ini direnungkan baik-baik. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini menunjukkan justru yang sempurna adalah Bapa di surga. Itu sudah pasti yang sempurna. Dan kalau dikatakan haruslah kamu sempurna, itu adalah proses. Saudara sedang diproses hari demi hari. Dan semua itu juga oleh karya Kristus dan karya Roh Kudus yang membimbing Anda setiap langkah. Yang terakhir, next. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah.